Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniatri Salinda dari kelas 11 ATP 1. Di sini ingin menceritakan mengenai sejarah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area juga mirip pertempuran-pertempuran pada masa revolusi lainnya. Pertempuran ini juga diawali dengan datangnya sekutu ke Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan ini sendiri dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Sekutu yang membawa satu brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Kedatangan brigade ini juga turut diboncengi oleh orang-orang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang diam-diam dipersiapkan untuk kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pada mulanya, pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara memperkenankan mereka untuk menempati beberapa hotel di Medan, seperti diantaranya Hotel Debur, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan hotel yang lainnya. Pejabat Sumatera Utara yang juga tidak mengetahui mengenai apa tujuan mereka sesungguhnya, melainkan semata-mata ingin menghormati tugasnya dalam mengurus para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sebagian anggota sekutu serta NICA kemudian ditempatkan di Tanjung Morawa, Binjai, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda di lapangan. Sehari usai mendarat di Medan, tim dari Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internees atau RAPWI kemudian mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Brayan, Pemantang Siantar, Saintis, Rantau Prapat, dan Barastagi untuk dapat membantu membebaskan para tawanan untuk kemudian dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan. Tanpa disangka-sangka, para tawanan perang ini langsung dibentuk menjadi batalion KNIL. Perubahan sikap juga langsung tampak dari para bekas tawanan ini. Mereka bersikap angkuh karena merasa menjadi pemenang di Perang Dunia Kedua. Dalam mengantisipasi kedatangan NICA dan sekutu, para pemuda langsung membentuk divisi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, tepatnya pada 13 September 1945 di kota Medan. Sikap congkak dan sombong yang dimiliki oleh bekas tawanan di ini kemudian memicu berbagai insiden para pemuda Sumatera Utara. Insiden pertama sendiri pecah di hotel di Jalan Bali, Medan, pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden yang mulanya diawali dengan seorang penghuni hotel yang merampas serta menginjak lencana merah putih yang digunakan oleh seorang pemuda. Insiden lencana juga sekaligus menandai pula dimulainya pertempuran Medan Area. Hotel ini sendiri kemudian diserang serta dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh 96 orang yang mengalami luka-luka, dengan sebagian besar diantaranya adalah anggota NICA. Insiden juga kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti diantaranya Pemantang Siantar dan Brastagi. Sebagaimana pada kota-kota lain di Indonesia, Inggris juga melancarkan aksinya untuk memperlemah kekuatan para pejuang dengan cara melakukan intimidasi melalui pamflet bangsa Indonesia agar kemudian menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu. Usaha yang sedemikian rupa juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kepada pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober pada tahun 1945. Sejak saat itulah pasukan sekutu dan NICA mulai melakukan berbagai aksi teror di kota Medan, sehingga permusuhan sengit antara para pemuda pun sudah tidak bisa dihindarkan. Di sisi lain, karena permusuhan ini, patroli-patroli Inggris keluar kota menjadi tidak merasa aman, karena keselamatannya tak dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, bertambahnya korban dari pihak Inggris ini juga menjadi penyebab mereka memperkuat kedudukannya serta menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaan yang mereka miliki. Pada tanggal 1 Desember 1945, pada pihak sekutu memasang papan-papan besar dengan tulisan Fix Boundaries Medan Area dari berbagai sudut kota Medan. Sejak saat inilah Medan Area menjadi sangat terkenal. Tindakan para pihak Inggris inilah juga menjadi pelanggaran kedaulatan serta tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan NICA juga melakukan berbagai aksi pembersihan kepada unsur-unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Para pejuang dan area ini membalas aksi-aksi sekutu dan NICA, sehingga konfrontasi pun sudah tidak bisa dihindarkan. Akibatnya, wilayah Medan kemudian menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran yang dilakukan dibalas dengan aksi pengepungan. Bahkan seringkali terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata. Pada tanggal 10 Desember 1945, NICA dan pasukan Inggris berupaya menghancurkan konsentrasi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Trepes. Tapi usaha tersebut tidak berhasil digagalkan. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh para pemuda. Pada saat yang bersamaan, beberapa truk sekutu
juga berhasil dihancurkan. Dengan adanya peristiwa ini kemudian menyebabkan Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda akan menyerahkan senjata yang mereka miliki. Barang siapa yang tidak patuh dengan pemerintah Jenderal T.E.D. Kelly tersebut, maka orang itu akan ditembak mati. Pada bulan April tahun 1946, tentara Inggris kemudian mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia di Medan untuk keluar dari kota. Gubernur, Makras Divisi TKR, serta Wali Kota Republik Indonesia akhirnya dipindahkan ke Pemantang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1945 di tebing tinggi, diadakan pertemuan-pertemuan komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan pembentukan suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area dan dibagi menjadi 4 sektor yang kemudian dibagi lagi menjadi 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini juga berkedudukan di Sudi Mengerti atau Trepes. Di bawah komando baru inilah perjuangan Medan Area kemudian diteruskan. Nah, kemudian akhir dari pertempuran Medan Area ini berakhir pada tanggal 15 Februari 1947 pada jam 12 malam tepat setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Sudahnya, para panitia teknik gencatan senjata ini juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Berlawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik Indonesia seluruhnya adalah 8,5 km. Nah, pada tanggal 14 Maret 1947 ini, dimulailah pemasangan patok-patok dan serta garis-garis demarkasi tersebut. Tetapi kedua pihak tersebut, Belanda dan Indonesia, selalu bertikai tentang garis demarkasi ini. 4 bulan setelah pertempuran berakhir, Belanda melaksanakan operasi produk atau disebut agresi militer Belanda I. Terdapat beberapa akibat dari pertempuran Medan Area ini, yaitu terbaginya kawasan Medan oleh beberapa garis demarkasi dan perpindahan pusat pemerintah dari Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar. Nah, jadi itu merupakan sejarah Medan Area yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.